konsepnya itu punya rumah, tapi jangan dipaksa. Dia disuruh nabung, nggak punya rumah. Logikanya tidak ada kepastian ketika mengikuti program ini untuk mendapatkan rumah. Kalau gitu buat apa? Uang gua, Pak, motong pakai uang gua. Tuh. Lu mau atur? Belum tentu juga dapat Kita rumah. nggak dapat. Naik gaji tahu nggak Bapak Botabek berapa? 1,58%. Ya. Berapa Bapak potong iuran sebagai mewakili pemerintah? 2,5%. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Jadi pertama saya tegaskan dulu nih, bahwa tapera itu adalah tabungan, ya. Jadi bukan iuran, bukan potongan, gitu ya. Ya, tapi adalah merupakan tabungan. Tabungan yang dikolek secara periodik dari peserta, gitu ya, dalam jangka waktu tertentu, yang khusus hanya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Itu konsep di undang taperanya seperti itu. Dan atau dikembalikan pokok simpanan dan hasil pembukanya pada saat berakhir masa kepesertaan. Jadi dari situ clear. Kenapa harus ada tapera, gitu ya? Ya, pertanyaan kan banyak kan seperti itu. Saat ini kalau kita lihat kesenjangan kepemilikan rumah, ya data Susenas saja di 2023 masih 9,95 juta. Ya, pertumbuhan demand perumahan, ya, pertumbuhan keluarga baru itu sekitar 700.000 sampai 800.000, gitu ya. Kemampuan pemerintah ya melalui afirmasi APBN baru di angka kurang lebih 220.000 per tahun. Ya, sehingga kalau tidak ada partisipasi aktif masyarakat dengan bersama-sama menabung, ya, kemudian ada yang menjadi istilahnya penabung mulia, gitu ya, melalui skema tabungan perumahan rakyat ini untuk sebagian hasilnya tadi digunakan membantu, ya, MBR masyarakat berbeda yang belum punya rumah. Tentu angka backlog tadi, ya, kesenjangan itu nggak akan bisa terkejar. Jadi yang Memang tabungan, tabungan sosial itu. Tabungan sosial. Tapi kan judulnya tapera, Ya. tabungan perumahan rakyat. Orang buruh dan peserta tapera ketika dia masuk ke dalam program tapera, dia ingin punya rumah dong. Konsepnya itu punya rumah, tapi jangan dipaksa. Dia disuruh nabung, nggak punya rumah. Logikanya tidak ada kepastian ketika mengikuti program ini untuk mendapatkan rumah. Kalau gitu buat apa? Kok negara kayak kolonial sih? Kan udah ada pajak, udah ada iuran di program jaminan sosial. Ini apa? Mengumpulkan dana masyarakat dikelola oleh pemerintah, bukan pajak, bukan iuran. Kalau mau jaminan sosial, ya boleh pajak, boleh iuran, atau mix seperti BPJS, itu kan mix antara pajak dan iuran. Wah, nah ini nggak jelas. Ini sebenarnya uangnya mau diapain sih? Ini kan persoalannya sebenarnya serius. Udahlah, nggak usah pakai bahasa yang terlalu tinggi. Rakyat nggak ngerti. Yang buruh ngerti, uang gua, kok lu yang atur gitu loh. Uang gua, Pak, motong pakai uang gua. Tuh. Lu mau atur? Belum tentu juga dapat rumah. Kita nggak dapat, nggak ada kepastian jadi dapat kita rumah. urunan tapi belum tentu rumahnya buat kita. Terus kemudian yang aneh, udah lo mau atur, lo nggak mau ikut bayar. Lo ini model apa nih pemerintah? Pak Heru jawab dulu, Pak. Oke, Pak Said, ya, ini menarik. Susah-susah amat cara berpikir. Pak Iqbal, gitu ya. Mungkin saya sampaikan dulu nih, Pak, data ya dari afirmasi APBN, negara hadir untuk ikut membantu penyediaan perumahan Pak, rakyat. kalau negara hadir, kenapa nggak APBN ikut masuk dalam tapera? Sebentar dulu. Malah masyarakat buruh. Bapak ngerasain nggak orang upah minimum itu emang naik? Orang turun kok, gaji 3 tahun nggak naik, tiba-tiba main potong aja. Kalau Bapak nggak upah minimum, ngomongnya enak. Tapi kalau kita upah minimum, baru terasa itu potongan 2,5%. Naik gaji tahu nggak Bapak Botabek berapa? 1,58%. Ya. Berapa Bapak potong iuran sebagai mewakili pemerintah? 2,5%. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Oh enggak, bentar dulu nih. Ya. Dari alokasi APBN melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera, ya, dari 2010 sampai sekarang itu program sudah menghasilkan 1.475.000 unit rumah, ya, dengan nilai penyaluran kurang lebih 136 triliun lebih. Itu negara hadir, Pak, dan kita yang kelola. Dari 1.476.000 tadi, itu ya, 1,1 jutanya itu adalah pekerja swasta.
yang memperoleh manfaat itu, ya. Ya tentunya kan dengan kemampuan seperti itu, ya tidak akan bisa ngejar ini dengan sekian juta pekerja ini. Makanya perlu tadi prinsip gotong royong pemerintah, terus antara masyarakat yang mampu dengan yang belum mampu punya rumah. Nah itu Bapak salah tuh. Ya. Kalau prinsip gotong royong itu jaminan sosial, namanya asuransi sosial. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat bantu yang saya nabung 100 juta, Bung Timbul nabung 25 juta. Masa uang saya dipakai buat beliin rumahnya Bung Timbul? Konsep gotong royong apa itu ngawur. Harusnya prinsipnya tabungan. Memang nggak hilang, tapi kenapa saya dipaksa untuk bayarin uangnya Bung Timbul? Terus negara nggak bayar. Dan itu nggak hilang uangnya Pak. Memang nggak hilang, tapi uang saya dipakai untuk membeli rumah yang dibutuhkan oleh Bung Timbul yang tadi mendapatkan manfaat. Loh saya nggak mau dong. Uang saya dipakai, terus negara di mana? Kecuali CPF di di Singapura atau EPF di Singapura, CBF di Malaysia, pemerintah ikut dalam proses mengiur dan pemerintah 2 kali lipat loh. Ini pemerintah udah nggak mengiur, ngatur, kita nggak dikasih kepastian. Terus uang kita disuruh pakai buat bayarin. Emangnya kita nggak bayar pajak? Gimana?